Sebelum ceki-ceki ke alur filmnya, sekali lagi kami beritahukan konten ini berisi spoiler. Jangan skip setiap detik ceritanya agar kalian tahu makna dari film ini. Halo Rebahaners, film kali ini akan sedikit berbeda karena selain tergolong aneh dari setiap rinci adegan filmnya, film yang berjudul Shoujo Tsubaki ini sebelumnya ialah serial anime. Serial manga karya Moro Suhiro ini emang gak banyak dikenal sama orang ya guys. Tapi untuk para wibu dan pecinta film horor kelas berat, pasti udah banyak yang nonton nih. Karena temanya yang gila, film ini sempat dilarang tayang loh di seluruh Jepang. Shoujo Tsubaki ini bahkan tercatat sebagai film terburuk di sepanjang masa karena menampilkan banyak darah secara eksplisif di sebagian besar filmnya. Shoujo Tsubaki ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan bernama Midori yang harus hidup sebatang kara sejak kematian ibunya. Midori kemudian dijual pada sebuah sirkus keliling. Mirisnya, hidup Midori di lingkungan sirkus itu sama sekali tidak baik karena dijadikan sebagai bahan bully secara fisik dan juga seksual. Banyak yang berasumsi film ini tidak layak untuk ditonton karena banyak adegan seram dan juga creepy tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran sama filmnya, yuk simak alur cerita filmnya sampai selesai. Cerita bermula saat ada seorang anak perempuan bernama Midori. Ia begitu menikmati kehidupannya selayaknya anak-anak seusianya. Namun semua berubah saat ibunya sakit keras dan setiap pulang sekolah Midori menjual buket bunga kertas menyusuri jalan kota. Suatu malam ketika Midori menjual bunga kertasnya, ia bertemu dengan seorang pria. Karena tidak ada satupun bunga yang laku, akhirnya pria itu membeli semua bunga Midori dan memberikan sebuah kartu nama. Dengan perasaan senang, Midori pun pulang dan menceritakan pada ibunya. Karena merasa sang ibu tidak bernafas, Midori pun kaget saat membuka selimut. Rupanya ibunya Midori telah tiada dan kelamin ibunya digigit oleh tikus liar. Keesokan paginya setelah pemakaman, Midori mulai menjadi anak sebatang kara melalui sisa hidupnya. Ia lalu teringat dengan sebuah kartu nama. Datanglah Midori ke alamat kartu nama itu. Rupanya itu adalah sebuah tempat sirkus. Midori masuk dan merasa aneh karena di dalamnya terdapat orang-orang asing dan berpenampilan tidak wajar. Ia kemudian bertanya, apakah ada yang mengenal orang ini? Mereka menjawab jika orang yang Midori maksud adalah bos mereka. Saat Midori akan pergi dari sana, Midori seperti terjebak dengan keadaan yang dibuat oleh para kru aneh di camp sirkus. Meskipun menyesal karena masuk ke sana, tapi Midori tidak mempunyai pilihan lain. Hari berikutnya Midori dipaksa untuk ikut dengan para orang-orang aneh itu. Bahkan Midori tidak melanjutkan sekolahnya lagi. Scenes berikutnya penonton siap-siap jijik ya, karena lihat adegan Midori dipaksa menggigit leher ayam hidup-hidup sampai putus. Suatu hari seorang kru sirkus bernama Kanabun melihat anak anjing yang dipelihara oleh Midori. Lalu Kanabun langsung membantai habis anak anjing lucu itu dengan cara yang menjijikkan. Malam harinya saat makan malam, Midori tidak tahu jika menu makan malam mereka ialah anjing-anjing lucu peliharaannya. Setiap musim dingin tiba, Midori dipaksa untuk mencuci kostum para pemain sirkus sampai-sampai ia jarang sekali tidur. Suatu hari, Midori melihat ternyata Kanabun adalah seorang anak laki-laki. Kanabun yang saat itu tengah buang air kecil, kemudian ia mendekati Midori sambil memainkan otongnya dan diperlihatkan ke Midori dengan tatapan creepy dari matanya. Scenes beralih ke tempat sirkus. Dengan tamparan keras dari Chika atau Snake Lady, Midori juga dipaksa untuk mencuci boneka aneh berleher panjang bernama Hoichi. Dari scenes ini banyak sekali kejadian-kejadian creepy yang akan dipersembahkan buat kalian. Saat Midori mencuci boneka Hoichi, datang seorang kru merayap tanpa tangan dan kaki. Refleks dong si Midori ini memanggilnya monster. Karena dirasa tidak sopan dan berisik dengan teriakannya, akhirnya para kru menghukum Midori dengan mandi telanjang dengan air dingin.
Malam berikutnya, Midori melihat ayahnya memakan timun di ujung lorong. Secara tiba-tiba, tubuh Midori terbengkok-bengkok dengan sendirinya. Midori mencoba meminta tolong, tapi justru ia diberi liritan ular oleh para kru sirkus dan terus membulinya. Rupanya, itu hanya mimpi Midori. Scenes berikutnya, karena sirkus itu lama-kelamaan semakin sepi, akhirnya mereka memutuskan untuk berkolaborasi dengan seorang tukang sulap. Pagi harinya, pesulap bernama Wonder Masamitsu datang untuk sebuah pertunjukan. Saat itu, Midori diminta Wonder untuk membantunya. Malam berikutnya, Wonder dengan tiba-tiba mencium Midori dan Wonder pun menyuruh Midori untuk balas menciumnya. Kirain bisa keluar sulap apa gitu ya. Rupanya lama-lama Midori malah jatuh cinta sama Wonder. Suatu hari Wonder mengajak Midori ke sebuah taman yang sangat indah. Scenes berikutnya, Midori mendapat tawaran untuk bermain dalam sebuah film. Namun sayangnya, Wonder mencegahnya pergi dan merobek surat penawarannya itu. Malam harinya, Wonder mengetahui jika Midori ini memperbaiki serpihan kertas tawaran yang dirobek oleh Wonder. Wonder akhirnya naik pitam dan melakukan kekerasan dengan Midori dan memasukkan Midori dalam sebuah botol agar Midori tidak bisa pergi kemanapun. Saat malam pertunjukan sulap, Wonder kesal dengan para penonton karena mengatakan hal yang tidak mengenakan hatinya. Karena marah, akhirnya Wonder mengeluarkan kekuatan sihirnya untuk menyiksa para penonton yang ada di sana. Ini adalah scenes paling menjijikan. Suatu malam saat Midori tengah berdoa di bawah langit malam, Wonder menyuruh Midori untuk memasuki sebuah pohon yang akan membawanya ke dimensi lain. Rupanya, ujung jalan dari pohon itu terlihat rumah Midori. Dan saat Midori membuka pintu, Midori sangat bahagia dan berharap itu benar-benar nyata. Ia melihat ayah dan ibunya berada di dalam rumah. Ketika Midori tersadar dalam sandaran Wonder, pada akhirnya Wonder meminta Midori untuk ikut bersamanya dan meninggalkan dunia sirkus. Lalu Wonder meminta untuk memulai perjalanan hidup mereka yang baru. Scenes beralih ke camp sirkus di mana ada kru yang sedang diskusi karena bos mereka tidak memberikan mereka gaji. Ternyata bos mereka pergi membawa semua uang. Midori sempat berpamitan dengan para kru aneh itu. Lalu Wonder dan Midori menuju sebuah studio film. Di sana Midori mencoba mengasah bakatnya dengan membaca sebuah naskah. Pada akhirnya Midori berhasil menjadi seorang bintang meskipun dengan bantuan sihir dari Wonder. Suatu siang Midori tengah berjalan-jalan dengan Wonder. Ia berkata jika ia bosan dengan dunia artisnya. Midori ingin kekuatan sihir yang dimiliki Wonder, akhirnya Wonder pun mengabulkan keinginannya. Film ditutup dengan kematian Wonder yang memberikan kekuatannya pada Midori. Tapi ada yang aneh guys dengan ending dari film ini. Setelah Wonder meninggal, semua kru sirkus menertawai Midori. Bahkan termasuk Wonder itu sendiri. Midori marah dan mengambil sebatang kayu untuk memukuli mereka. Midori sepertinya masuk ke dunia genjutsu nih. Film ini termasuk film penuh dengan dunia ilusi ya guys. Selain aneh, film ini terinspirasi tahun 1920-an. Gimana nih rebahaners, film ini cukup creepy bukan? Apa kalian tertarik nonton film ini? Bila ada pandangan lain dari film ini, kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya guys. Dan jika kalian suka dengan konten ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video